Baik pemirsa TVR Parlemen, dalam gelaran Presidensi Indonesia tahun 2022 ini salah satu isu prioritasnya adalah bagaimana mencapai pembangunan berkelanjutan dan menerapkan ekonomi hijau demi terciptanya pemulihan ekonomi global yang tangguh. Nah, bagaimana parlemen dapat membantu mencapai target pengurangan emisi dan memfasilitasi kerjasama global tentang perubahan iklim? Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 11 DPR RI sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Bapak Hafiz Thohir dari fraksi Partai PAN, Pak ya. Ya, Selamat siang, Pak. selamat siang Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Ini langsung saja nih, Pak, terkait bicara dampak perubahan iklim nih. Emisi karbon ini kan selalu dibahas di forum-forum internasional. Nah, kalau Bapak sendiri melihat apa penekanan yang ingin disampaikan dalam forum P20 ini, Pak, terkait dengan green economy ataupun emisi karbon, Pak. Baik, dari sisi komitmen kita melihat pada COP27, 26 di Glasgow, Presiden kita Bapak Jokowi secara tegas menyatakan siap berkomitmen untuk net to zero emission. Bahkan kita juga siap untuk meninggalkan energi fosil di 2035 yang akan datang dimulainya dan menjadi clean betul di 2050. Akan tetapi kan persoalannya tidak sesederhana itu. Ya, komitmen-komitmen negara maju terhadap insentif yang akan diberikan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, itu kita ditunggu udah puluhan tahun sampai hari ini komitmen tersebut belum juga muncul. Di lain pihak, tantangan global saat ini ketika ekonomi global mengalami heating, negara-negara maju sendiri melakukan setback. Ya, kita perhatikan seperti Jerman mulai menggunakan power plant dia yang berbasiskan energi batu bara. Artinya ini kembali mundur karena ada perubahan-perubahan di dalam perjalanannya. Nah, itu juga yang akan menjadi poin nanti di dalam summit ini, apakah ini perlu kita bahas karena terkait dengan komitmen Paris Agreement itu, kita kan harus melanjutkan pembangunan berkelanjutan berbasiskan green economy, termasuk juga ke net to zero emission ini. Nah, kalau Bapak sendiri melihat, Pak, pemerintah Indonesia sendiri ini mampu nggak sih, Pak, mewujudkan green economy? Karena kan kita melihat bahwa di kita ini permasalahan sosial ini masih banyak gitu, Pak. Dan kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan mobil listrik atau kompor listrik, nah daya beli di masyarakat kita juga belum belum ke sana, belum sampai ke sana. Bapak sendiri melihat bagaimana nih, Pak? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, negara maju seperti Jerman saja sekarang setback. Baik. Ya, kita lihat. Hari ini Oktober kita menyaksikan Eropa, khususnya negara bagian barat itu mengalami krisis energi, ya, karena dia masuk di dalam musim dingin yang sangat parah dan dia memerlukan subsidi energi yang luar biasa. Artinya kita melihat di Inggris pun sudah banyak sekali orang-orang yang makannya sudah mengurangi porsinya. Bahkan di Amerika biasa orang makan telur 3, 4, satu hari 4 butir, hari ini sudah membatasi sekali makan hanya 1 butir. Ini artinya mereka yang sekali itu aja sudah mengalami setback yang luar biasa. Maka dari itu kita harus melihat lagi apakah komitmen ini harus tetap berlanjut seperti dengan usulan semula. Apakah kita harus melihat ada beberapa yang kita koreksi terhadap hal itu. Ini tentu saja perlu untuk kita sampaikan nanti di dalam Summit P20 ini yang merupakan engagement dari G20. Kita kebetulan menjadi presidensi di G20, kita manfaatkan. Di sisi parlemennya kita harus memperkuat. Apakah kita bisa satu ide, apakah bisa kita memasukkan konsep itu ke dalam kerjasama internasional, kemudian juga memblendingnya menjadi ekonomi hijau seperti yang disampaikan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita pelan-pelan APBN kita sudah mulai masuk ke green economy. Nah, komitmen kita kan selalu seperti itu. Tetapi yang kita lihat dunia bergerak semakin liar. Perang Ukraina sama Rusia membuatkan ekonomi global ini menjadi serba tidak bisa menentu. Rupiah pun terhantam dengan permainan dari Federal Reserve Bank yang menaikkan suku bunga. Artinya apa? Artinya indikator-indikator ekonomi di negara manapun itu bisa berubah-ubah dalam hitungan bulan dan hari. Ya, ini yang akan kita hadapi ke depan. Apakah ketahanan pangan? Apakah transformasi energi menjadi energi terbarukan? Ini tetap akan kita jalankan sesuai dengan
kesepakatan kita, apakah kita adjust dia, apakah kita koreksi dia. Ini akan kita, salah satunya akan kita sampaikan nanti dalam summit tersebut. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hafiz. Pertanyaan terakhir, apakah negara kita siap? Sebetulnya kalau sisi resource kita cukup ya, tetapi kan ini perlu dana untuk mentransformasi dari energi fosil ke energi yang terbarukan. Kita siap karena air kita banyak, matahari kita 24 jam, hutan kita pun masih yang terbesar di dunia setelah Brazil. Artinya apa? Secara resource Indonesia siap, tetapi ini kan perlu dana. Ya, dana ini yang kita mintakan komitmennya kepada negara-negara maju tersebut. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hafiz. Baik, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Hafiz Thohir dari fraksi Partai PAN. Saya Fidian Aunilah, kembali ke studio. Siap.